Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 8 analisis multivariat akan menjelaskan tentang pengaruh dari rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan juga rasio likuiditas terhadap harga saham pada perusahaan Astra Internasional pada tahun 2017 sampai 2024. Data yang kami gunakan adalah data per kuartal ya, dari kuartal 1 sampai 4 pada tahun 2017 sampai 2024. Sini alasan kami mengambil perusahaan Astra Internasional itu karena datanya pertama mudah untuk didapatkan. Dari data tahun 90-an pun juga sudah ada di website. Sekaligus Astra Internasional adalah sebuah perusahaan yang sangat besar dengan pendapatan per tahunnya lebih dari 1 T. Kompleksitas dari Astra Internasional itu sangat luas dan sangat besar karena juga melibatkan berbagai sektor industri baik otomotif, jasa keuangan maupun agribisnis. Yang mana itu menimbulkan variasi rasio dengan peluang yang dapat mempengaruhi dari harga saham itu sendiri. Kami menggunakan uji regresi untuk penelitian ini karena uji regresi itu tidak hanya untuk mengetahui arah penelitian atau pengaruhnya saja, tapi bagaimana seberapa besar faktor tersebut berpengaruh terhadap variabel dependent. Jadi uji regresi itu tidak hanya menilai atau hanya mengetahui tentang arah hubungan antar variabel, tetapi juga kekuatan pengaruhnya secara statistik, sehingga kesimpulan yang didapatkan akan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nanti kami juga akan menjelaskan tentang bagaimana uji normalitas, hetero, dan juga multiko ya. Nanti juga ada penjelasan tentang Darwin-Waston ya. Untuk sekarang kita akan mulai tentang bagaimana teknis dalam memasukkan data ke dalam SPSS ya. Simak video sampai habis. Untuk menguji asumsi klasik, kita memerlukan adanya kolom X1, X2, dan X3, serta ada kolom Y. Nah, kita masukkan datanya semuanya. Oke. Dan coba lihat di variabel view. Nah, oke, sudah cocok semua ya. Dan kita kembali. Untuk mengujinya kita ke analis dan lanjut ke regression. Oke, pilih linear dan ya kita klik. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan dependennya Y dan variabel independennya ke kolom independen sini ya. Oke, kita ke statistik dan kita centang collinearity diagnosis. Oke, continue. Dan selanjutnya kita klik plot ya. Nah, ini kita masukkan dependennya ke Y dan juga z-rate-nya ke X. Oke, jangan lupa untuk centang histogram dan juga normal probability plot. Oke, next. Lanjutkan. Kita oke. Nah, datanya kan muncul seperti ini. Ya. Ya. Kenalkan, saya Yunia Nurfitaningrum NPM 220120147. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Jadi, apa sih uji normalitas itu? Nah, uji normalitas ini yaitu uji yang digunakan untuk melihat sebaran data pada kelompok atau variabel. Jadi, sebaran data yang ada pada kelompok atau variabel ini sudah terdistribusi dengan normal atau tidak. Nah, uji normalitas ini terdapat dua metode. Yang pertama ada metode p-plot dan metode histogram. Baik, yang pertama ada uji histogram. Dikatakan data terdistribusi dengan normal apabila histogram berbentuk menyerupai lonceng ke atas. Nah, pada data kami data histogram ini sudah berbentuk menyerupai lonceng ke atas sehingga data dikatakan terdistribusi dengan normal. Yang kedua ada metode p-plot. Nah, gimana sih data dikatakan terdistribusi dengan normal di metode ini? Nah, data dikatakan terdistribusi dengan normal apabila p-plot ini titik-titiknya mengikuti dengan garis. Nah, pada data kami titik-titik yang ada ini sudah mengikuti dengan garis sehingga data dikatakan terdistribusi
Saya Raffi Ibrahim, NPM 196. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas. Jadi, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pendeteksian atau tidaknya heteroskedastisitas bisa dilakukan menggunakan metode Glaser-Tace, yaitu dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jadi langsung saja yang pertama kita pergi ke analyze, kemudian regression. Untuk linear kita masukkan Y independen, lalu kita cari menambahkan understander. Standar. Setelah itu kita continue, lalu klik OK. Setelah muncul res 1, kita ke transform, compute variable. The target variable kita isi ABS res, dan numeric expression kita isi ABS res 1. Itu kita klik OK. Setelah ABS res muncul, kita ke analyze, regression, kita ke linear, kita keluarkan, dan kita masukkan ABS res. Kemudian klik OK. Dan kita lihat di koefisien sigma, hasilnya di atas 0,05. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga, di mana tidak ada nilai hitung yang signifikan atau nilai signifikan lebih dari 0,5. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dalam heteroskedastisitas. Baik, perkenalkan nama saya Marita Salsa Mariola, NPM 059. Dimana selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji multikolinearitas, yaitu bagian dari uji normalitas. Apa sih uji multikolinearitas itu? Jadi, secara teori, uji multikolinearitas itu adalah pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antar variabel bebas di dalam model regresi berganda. Keberadaan multikolinearitas ini dapat menyebabkan masalah dalam model regresi linear, sehingga seharusnya dalam model regresi ini variabel bebasnya itu tidak memiliki hubungan satu sama lain atau tidak memiliki korelasi yang tinggi atau kuat seperti itu. Untuk mengidentifikasi adanya multikolinearitas dalam model regresi itu bisa menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah VIF atau Variance Inflation Factor, dan yang kedua adalah tolerance. Kalau yang VIF itu VIF-nya itu harus kurang dari 3. Kalau misalnya tolerance itu lebih dari 0,1. Nggak perlu berlama-lama, kita langsung masuk pada pengujian normalitas yang sudah dilakukan oleh teman saya. Nah, dari hasil pengujian yang sudah kita lakukan itu bisa kita lihat bahwa VIF dari X1 atau rasio aktivitas adalah 1,1. Kita lolos. Kemudian untuk X2 yaitu rasio solvabilitas adalah 2,3, lolos. Kemudian X3 itu VIF-nya dapat dilihat yaitu 2,2 dan dikatakan lolos. Karena apa? Karena VIF itu kurang dari 3.
Nah, selanjutnya adalah tolerance. Tolerance ini letaknya ada persis di sebelah VIF. Dari X1 ini bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah 0,8. Kemudian untuk X2 adalah 0,4. X3-nya adalah 0,4. Sehingga apa? Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pengujian multikolinearitas baik indikator untuk VIF dan tolerance itu model regresi yang kami uji itu tidak memiliki hubungan yang kuat. Nah, saya juga menjelaskan mengenai scatter plot yang dihasilkan dari pengujian model regresi ini. Nah, bisa kita lihat dari grafik plot of regression standardized yang di sini itu bisa kita lihat bahwa residualnya itu sudah terpenuhi. Kenapa? Titik-titik sebaran datanya mengikuti garis diagonal dengan pola yang lurus dan tidak menyimpang secara signifikan. Nah, hal itu menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Halo semuanya, saya Antonius Kevin Wibowo dengan NPM akhiran 155 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk analisa Durbin Watson. Jadi yang pertama-tama setelah masukkan data, kalian pencet analyze, lalu regression dan juga linear. Lalu untuk variabel dependennya kita ganti dengan variabel y. Lalu kita save. Dan di sini untuk residualnya uncenterednya kita matikan. Untuk statistiknya residualnya kita klik Durbin Watson, lalu pencet continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk nilai Durbin Watsonnya di angka 0,646. Nah, jadi untuk nilai ideal Durbin Watson ini ada di angka 2. Nilai yang kita dapatkan itu berada di 0,646 yang lebih kecil daripada 2. Artinya indikasi autokorelasinya positif. Untuk residual dari model regresi tidak sepenuhnya acak tapi cenderung saling berkorelasi satu sama lain.